dan rasa syukur yang tak terhingga atas kehadiran beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau jadikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Selanjutnya marilah kita bersama mengikuti tausiah dari beliau. Waktu kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan alhamdulillah adalah cara untuk menggapai nikmat dari Allah Ta'ala walaupun kita tak meminta. Alhamdulillah merupakan penjaga nikmat yang ada, dan alhamdulillah menjadikan kita bisa merasakan nikmat yang ada, dan alhamdulillah menyebabkan kita terjauh dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirah. Alhamdulillah. Nah, orang hidup ini lupa sama alhamdulillah, padahal alhamdulillah merupakan afdhalud doa, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang paling bagus adalah mengucapkan alhamdulillah. Padahal yang namanya doa itu kan minta sesuatu, itu dikatakan berdoa. Nah, orang yang mengucapkan alhamdulillah nggak minta apa-apa, tapi Nabi Muhammad SAW menyatakan itulah doa yang terbaik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah dari hatinya, ya dari jiwanya, sadar punya nikmat, maka saat itu dia termasuk orang yang sedang mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala. Dan Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian syukur, pasti sungguh aku akan tambah. Jika kalian kufur, ingat nikmatku sangat pedih. Nah, ini yang bab satu ini banyak orang lupa. Ada orang punya motor, pengen punya mobil. Punya mobil, pengen ganti mobil yang lebih bagus lagi. Punya rumah ngontrak, pengen beli. Udah beli, pengen yang lebih besar lagi. Tapi yang dilakukan bukan mensyukuri yang ada, tapi mengkufuri yang ada. Contoh, punya motor, kapan dia punya mobil? Hidup kok motoran terus. Hidup kok motoran terus. Ini namanya syukur atau kufur? Kufur, bukan syukur. Kenapa? Karena dia tidak senang punya motor. Dia merasa nanti senangnya kalau punya mobil. Bahkan mulutnya mengeluh. Sebagai bukti al-lisan turjumanul qalbi. Yang namanya lidah ini penerjemah isi hati. Lidahnya ngucap kemana-mana, kesel aku motoran terus, kesel aku motoran terus. Jadi dia sebel, kesel karena motoran terus. Kapan punya mobil seperti Habib Novel misal? Kapan punya mobil seperti Yai Fulan misal? Kapan punya mobil seperti tetangganya itu? Kapan gitu? Nah, yang ngomong ini kebetulan istri. Ngomongnya kepada
suami. Istri model begini ngeri. Ya, istri model begini ngeri. Istri yang model beginilah yang menyebabkan suami itu pengen cari istri lagi. Betul para suami? Nah, pelakunya ngaku, Bu. Pelakunya ngaku. Cuman pengen tapi tidak dilakukan. Karena sejatinya pria-pria perkasa ini adalah jiwanya penuh dengan ketakutan melawan seorang istri. Betul Ibu-ibu? Nah, pelakunya juga ngaku. Ya, sesama pelaku jangan melakukan ya. Jangan melakukan, cukup itu jadi wacana dan jangan pernah ditindaklanjuti. Karena resikonya dunia sampai akhirat nanti, jika engkau tak adil, ilahi pasti menghukummu dengan hukuman yang tak akan pernah bisa engkau hentikan sepanjang kehidupan akhirat sampai nanti. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Udah cukup? Oh belum. Ini ilmu syukur ya, ilmu syukur. Jadi orang kalau pengen hidupnya seneng, ya syukur yang ada. Itulah kenapa para kiai dan para habaib pondok pesantrennya kok tambah besar ya. Bangunannya tambah luas, ya, bangunannya tambah besar. Kenapa? Karena yang ada disyukuri. Alhamdulillah Habib, sekarang sudah ada 40 santrinya. Alhamdulillah, senang, nggak ngeluh. Dari dulu santri 40, tak pernah nambah, enggak. Alhamdulillah santrinya udah ada 40. Ini kamar-kamar santrinya, walaupun kamarnya belum bagus, udah senangnya luar biasa. Sama Allah ditambah, sama Allah ditambah. Sementara oknum istri tadi, oknum ya, betul ya Bu? Ya, istri nggak begitu kan? Nggak pernah ngeluh, punya motor nggak pernah ngeluh kan? Bahkan ngomong toh, Pak, motornya nggak usah ganti, yang ini cukup dinikmati, betul gitu ya? Betul. Berarti kemarin yang WA hoax itu ya, fitnah itu. Motornya nggak usah ganti, yang ini cukup dinikmati. Kumpulkan uangnya untuk ibadah haji dan ziarah kanjeng Nabi. Masya Allah, sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Ternyata istrinya yang di hati hanya ingin ketemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, manusia-manusia yang bisa merasakan nikmat apa yang dimiliki, itulah manusia yang tak akan pernah bisa diganggu oleh kesedihan hati. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali Allah, katanya Allah, sesungguhnya para wali Allah la khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa takut, wala hum yahzanun, mereka juga tidak akan bersedih. Termasuk ketika tiba-tiba hujan rintik-rintik datang, wali nggak takut sama hujan. Lihat hujan tuh yang muncul adalah alhamdulillah, air tiba membasahi bumi. Kemudian ngomong aja sama malaikat yang ngirim, please malaikat rintik-rintik saja ya, dan nggak usah lama-lama, diajak ngomong. Kalau nggak kuat tinggal nyingkir, nggak usah banyak keluh kesah di sana dan di sini. Itulah namanya manusia yang betul-betul ingat bahwasanya tidak ada yang bisa mengirimkan hujan kecuali Allah, nggak ada yang bisa menghentikan hujan kecuali Allah, nggak ada yang bisa ganti motor jadi mobil kecuali Allah, nggak ada yang bisa merubah mobil jadi sepeda ontel kecuali Allah, nggak ada yang bisa naikkan dan mencabut pangkat kecuali Allah. Kalau tahu hanya Allah yang melakukan semua itu, maka dia akan segera mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Bu, boleh nanya Bu? Tapi jawab jujur ya. Jujur. Nikmat juga ya hujannya ya. Jenengan kan baru kena hujan sekarang. Saya dari mulai siang tadi kena hujan terus itu. Ya kena hujan, dan saya juga sudah hujanan. Mau kesini nih alhamdulillah. Perjuangannya nikmat ya, perjuangannya nikmat. Boleh nanya Bu? Jawab ya.
Pengen cepet masuk surga atau lama masuk surga? Pengen segera masuk surga atau nanti saja? Bu, pengen segera masuk surga atau nanti saja? Terjadi perbedaan pendapat urusan masuk surga. Urusan masuk surga aja beda pendapat, apalagi masuk neraka. Ini urusan masuk surga. Coba siapa yang pengen segera masuk surga angkat tangan. Yang pengen nanti saja angkat tangan. Nah, kedua-duanya betul, karena kedua-duanya punya persepsi sendiri. Yang pengen segera maksudnya nggak pakai ngantri. Yang pengen nanti saja dikira mau segera mati. Betul kan? Ya, jadi dua-duanya betul. Intinya semua pengen masuk surga. Sekarang saya nanya sama mas-mas kalian, masuk surga itu gampang atau susah? Masuk surga itu gampang atau susah? Gampang, mau masuk aja kok, ya tinggal masuk. Nah, jadi penghuninya ini loh. Kalau udah diperintahkan masuk ya tinggal masuk. Tapi kalau jadi penghuni surga mudah atau susah? Mudah. Nggak ada yang susah. Karena Rasul menyatakan SAW, setiap umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Saya mau nanya, mau nggak masuk surga? Mau. Betul? Mau. Sahabat nanya, siapa yang nggak mau masuk surga? Ya, siapa yang taat kepadaku mau masuk surga. Yang nggak taat padaku berarti tidak mau masuk surga. Selesai. Jadi masuk surga itu kan gampang, tinggal ngikutin Nabi SAW masuk surga. Kenapa begitu? Karena satu-satunya manusia yang udah survei ke surga dan sudah survei ke neraka itu adalah baginda Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu udah survei ke neraka, bahkan tahu siapa penghuninya, yaitu ketika malam Mi'raj. Tiap tahun kita peringatan Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sampai di surga, setelah itu ke neraka. Tuh, hujan bisa diajak ngomong kan? Gitu aja kok heboh. Baru sama hujan sudah keder. Diajak ngobrol, ya suruh turun lagi aja ya. Nggak apa-apa, dikit gitu boleh ya. Dikit agak deres brus gitu ya, terus selesai. Mau. Langit ini bisa diajak ngobrol. Lanjut. Apa yang dilanjut? Mi'raj. Ya, ketika Mi'raj sampai ke neraka Nabi Muhammad SAW. Sampai ke neraka. Masih ingat lagu qasidah yang biasa dinyanyikan para habaib dan para kiai? Li sittatun utufi bihim naral jahimil hatimah al-mustafa wal murtadha wa ibnahuma wa Fatimah wa syekhina Ali Habsyi narju awal fid daimah. Itu kalau saya gitu ya. Kalau yang lain kan tinggal gurunya siapa ya, gurunya siapa. Saya punya 6 orang yang dengan 6 orang tersebut akan saya padamkan api neraka. Keren ini mukmin ya, berani ngomong neraka tak pateni gue. Ya, neraka saya akan padamkan apimu, nyala apimu akan saya padamkan. Siapa itu yang pertama? Al-Mustafa wal Murtadha, yaitu baginda Muhammad SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala wal Fatimah wa ibnahuma. Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra putri Nabi Muhammad SAW dan kedua putranya Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau saya tambahi wa syekhina Ali Habsyi dan guru kami Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi muallif Simtud Durar narju awad fid daimah. Berkat beliau semua
minta selamat lamanya, sehat lamanya. Kenapa ini kok dikarang syair model begitu? Dengan 6 atau dengan li-khamsatun kami akan padamkan api neraka. Ada yang ngomong aneh-aneh ini Habib ini, aneh-aneh ini kiai ini. Emangnya manusia bisa madamkan api neraka? Api neraka itu urusannya Allah yang madamin. Bahkan neraka itu suka nantangin Allah Ta'ala. Ketika ditanya sama Allah, alim talati, udah penuh belum? Nerakanya jawab, hal min mazid, ada tambahan lagi enggak? Gitu. Tambah nanya, ayo masih cukup, masih bisa terima nih, ada tambah lagi enggak? Neraka nanya begitu. Ini Habib, ini kiai justru bilang, aku akan padamkan api neraka. Dalilnya mana? Jadi kalau ditanya nanti biar tahu dan biar mantep, biar pede. Inilah yang namanya al-mahabbah. Namanya al-mahabbah. Baru kelasnya mahabbah. Belum kalau kita dalam Al-Quran itu diperintahkan illal mawaddata fil qurba. Ada kalimat al-mawaddah, ada kalimat al-mahabbah. Jadi mawaddah itu juga cinta, mahabbah itu juga cinta. Bedanya apa? Nanti akan saya jelaskan. Insya Allah kalau saya ingat, kalau nggak ingat diingatkan ya. Bedanya mawaddah sama mahabbah. Ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah? Apa itu mahabbah? Nanti. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad SAW itu sampai di neraka, pertanyaan saya, kepanasan enggak? Enggak kepanasan. Malaikat yang di neraka kepanasan enggak? Enggak. Bahkan hidupnya di neraka. Jadi ada makhluk-makhluk Allah yang tinggal di neraka tapi bahagia. Ada makhluk-makhluk Allah yang tinggal di neraka tapi senangnya luar biasa, tidak merasakan siksa, justru mendapatkan nikmat, yaitu malaikat penjaga neraka. Karena diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya suka muncul tuh kalimatnya para kiai dan para habaib. Orang-orang soleh itu kalau dimasukkan neraka tidak akan tersiksa. Kenapa? Karena diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho sama dia, ditaruh di neraka enggak bingung. Oh, Allah ridho kok ya. Seperti para malaikat yang jaga neraka, tinggalnya di neraka, tapi senang menjalankan tugasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang tidak diridhai Allah, yang ditempatkan di neraka, itu akan tersiksa dengan siksa yang sejadi-jadinya. Sampailah Nabi Muhammad SAW, sallu ala Nabi, Allahumma salli alaihi, di neraka ketemu malaikat Malik dan kawan-kawannya dan bawahannya dan stafnya dan jajarannya. Karena malaikat Malik nggak tugas sendirian, ya ada stafnya, ada jajarannya. Ya seperti seorang pimpinan ya, punya wakil ya, punya anak buah, ada sendiri-sendiri tugasnya. Zabaniyah, ada malaikat Zabaniyah. Nah saat itu SOP-nya, aturannya neraka, malaikat itu harus keren yang di neraka, malaikat itu harus serem yang di neraka, malaikat itu harus menakutkan yang di neraka, karena tugasnya menyiksa. Datang Nabi Muhammad SAW, bingung malaikatnya, bingung. Nah ini yang datang Nabi Rasulullah SAW, makhluk yang paling dicintai Allah, kekasih Allah, nerakanya senang luar biasa. Kekasih Allah datang karena semua makhluk Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya cinta. Neraka senang, Rasulullah mau mengunjungi aku, Rasulullah mau survei ke aku. Nerakanya senang, malaikatnya senang, tapi bingung karena SOP-nya nggak boleh senyum. Nabi datang nggak boleh senyum. Malaikat Jibril sebagai pimpinan malaikat ngasih kode ke malaikat Malik, Malik senyum, boleh. Senyum malaikat Malik, Zabaniyah senyum semuanya.
Sehingga hari itulah saatnya di neraka terjadi senyumnya para malaikat. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh tidak kami utus engkau melainkan sebagai rahmatnya Allah untuk jagat raya. Maka ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke neraka, maka neraka pun mendapat jatah rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jika ini neraka mendapatkan jatah rahmat sehingga malaikat pun tersenyum karenanya. Lantas bagaimana ketika Rasul berkunjung kepada umat yang merindukannya sepanjang hidupnya? Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Itu ya. Nah, nerakanya jadi dingin, nggak ngaruh. Karena itulah dalam hadis disebutkan nanti orang kalau mau ke surga, tadi kan saya nanya ya, mau masuk surga enggak gitu. Kalau mau ke surga itu lewat jembatan. Ada jembatannya. Seperti kalau uji nyali itu ya. Uji nyali. Di situ ada hadiah besar, tapi harus melewati sesuatu yang di bawahnya banyak jebakan. Saya mau nanya sama yang muda-muda, boleh? Yang tua nggak usah jawab. Karena ini uji nyali. Anda disuruh berenang di kolam sepanjang 9 meter, lebar 3 meter. 9 kali 3. Di bawah kolam itu isinya buaya ganas yang sudah dilaparkan 2 minggu. Jumlah buayanya ada 50. Kalau berhasil sampai ujung akan dinikahkan dengan anak konglomerat terkaya di Indonesia pada tahun 5000 Masehi. Tahun 5000 Masehi. Pertanyaan saya, pilih jadi pelaku atau penonton? Pelaku atau penonton? Dinikahkan sama anak konglomerat plus seluruh harta kekayaan konglomerat itu akan diwariskan kepadanya. PNKP kata konglomeratnya. Karena terbukti layak jadi menantu. Berani kamu. Pertanyaan saya, maju atau mundur? Mikirnya nyemplung mati. Gak sido rapi ya. Nyemplung mati gak sido rapi, mundur. Karena lihat bahaya yang ada di dalam keadaan sepi dan sunyi, senyap, semua mata memandang ke arah kolam sambil berpikir, tiba-tiba ada seorang pemuda nyebur. Seluruh mata kaget. Siapa itu? Sampai di ujung, semua suara pemenangnya dielulukan, diangkat. Ya, termasuk konglomeratnya kaget. Siapa anak muda itu ya? Berani betul dia. Dalam keadaan yang semacam itu, tiba-tiba dia teriak, "Siapa sing jorong agung?" Siapa yang nyeburkan saya? Siapa yang dorong saya? Ternyata dia tidak nyebur sendiri, ternyata didorong saudara-saudara. Tapi berkat didorong, dia akhirnya jadi juara. Kadang-kadang ada manusia perlu dicebur, didorong. Ya biar dia jadi sesuatu. Karena kalau disuruh nggak pernah mau. Termasuk yang nggak rabi-rabi perlu. Ya didorong ya, dirapekno. Karena kakek mikir, betul mas. Suruh ngelamar saja kok takutnya luar biasa. Nanti kok ditolak. Ini mau masuk surga, ada jebakan semacam itu di bawahnya, takut. Ya, kalau jatuh takut. Makanya disuruh secepat kilat. Nah itu neraka. Kalau yang jalan ini orang-orang yang beriman, nerakanya komentar. Karena orang yang beriman tuh nggak takut sama neraka, nyantai, semau-maunya. Nerakanya ngomong, ditulung yang cepet di jus dia mukmin. Hei saudaraku yang beriman, tolong kamu kalau jalan di atas saya jangan lambat-lambat, yang cepat. Karena nuruk, sesungguhnya cahaya keimananmu bisa memadamkan bara apiku. Kalau kamu pelan-pelan nanti neraka padam, repot saya hidupnya lagi. Butuh bahan bakar yang banyak. Cus, jalan yang cepat. Cepat kamu, biar saya nggak padam. Karena itulah dikatakan ada manusia-manusia yang bisa memadamkan api neraka. Li sittatun atau li
satun utufi biha narul jahimil hatimah. Aku punya 5 atau 6 manusia yang dengan mereka semua akan kupadamkan api neraka. Keren tuh mukmin kalau ngomong, gagah. Neraka saja nggak keder, siap karena punya backingan. Punya apa? Backingan. Backingannya siapa? Al-auliya was-salihun. Ya, backingannya ini para wali dan orang-orang yang soleh. Nah, hidup di dunia ini kita harus cari backingan akhirat, bukan backingan dunia. Cari orang-orang yang bisa membela kita nanti di akhirat, membela kita di kubur, membela kita di mahsyar, membela kita ketika meniti siratal mustaqim, dan mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Yasfa'u yaumal qiyamah thalath. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Siapa mereka? Yang pertama al-anbiya, yaitu para nabi. Kemudian yang kedua tsummal ulama, yaitu para ulama. Yang ketiga tsummas syuhada, yaitu para syuhada. 1 para nabi, 2 para ulama, 3 orang-orang yang gugur sebagai syuhada. Ketiga kelompok manusia inilah yang paling utama yang memberikan syafaat dari semua nabi dan rasul salawatullah wassalamu alaihim ajma'in. Yang paling beruntung kita karena nabi kita, rasul kita, baginda Muhammad SAW adalah manusia yang paling besar, paling utama, dan paling banyak memberikan syafaat. Dan rasulnya telah mengumumkan sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku sudah kusiapkan untuk umatku yang dosanya besar-besar. Jadi Rasul siap bela. Seperti kalau ada orang kasus hukum gitu ya, ada pengacara yang siap, saya akan membela dia, saya siap bela dia. Tapi pengacara minta dibayar, ya, pengacara minta dibayar, dan belum tentu menang. Belum tentu menang, bisa menang, bisa kalah. Jadi pembelaannya masih tanda tanya. Makanya disebut pembela, ya, pengacara pembela. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, begitu Nabi turun tangan pasti menang. Kalau Rasulullah SAW turun tangan pasti menang, gak mungkin kalah dalam pembelaan dunia dan akhirat. Karena itu siapa yang dibela oleh Nabi Muhammad SAW, maka absyir, berbahagialah, pasti kamu akan menang. Pertanyaannya, gimana caranya dapat pembelaan tersebut? Udah disiapkan nih, yang dosanya besar-besar, udah aku siapkan syafaatku untuk kalian, tapi ya daftar. Ya kalau nggak daftar kan ya nggak dapet. Misal nih ada bupati ngomong, yang nganggur, udah saya siapkan tuh ya modal kerja sebesar 2 miliar untuk setiap orang. Masya Allah itu. Pertanyaan saya, kalau dia nyalon jadi atau nggak jadi? Jadi 1 orang 2 miliar modal kerja. Ini adalah sedekah saya, katanya Pak Bupati tadi. Datang anak muda, gimana cara ngambilnya? Ya gimana cara ngambilnya? Dikasih tahu, ya daftar dulu. Nanti kalau terdaftar bisa ngambil. Stok unlimited, tapi wajib daftar. Asik. Asik ya? Asik. Iya lah, asik. Cakep. Ya, haji menyenangkan. Udah kesian langitnya pengen nurunkan hujan aja kok bingung. Lanjutkan malaikat. Lanjutkan. Ya 20 menit saja hujannya, gak usah lama-lama. Ya, sampai nanti bubar. Ya, 20 menit berarti ini nanti sampai pas 50. Ini 29 sekarang ya. Pas sampai 50 itu hujan terus gitu, cakep. Mau yang rintik-rintik atau yang beres? Kalau beres langsung selesai. Kalau rintik-rintik ya 20 menit. Yang mana? Yang mana? Oh, mintanya bagus, minta terang. Nah itulah wanita, pilihannya cuma 2, dia minta nomor 3.
Itulah wanita yang dicari, yang nggak ada di pilihan, betul ya? Soalnya pinter nih, mikir. Hati-hati ngadepi perempuan. Lawang Nabi Yusuf alaihissalam itu dicintai sama Sayyidah Zulaikha. Ya, Sayyidah Zulaikha alaihissalam. Akhirnya kan masuk Islam, menikah dengan Nabi Yusuf ya. Tapi sebelum itu, sebelum masuk Islam, sebelum menikah dengan Nabi Yusuf, Sayyidah Zulaikha itu kan cintanya sama Nabi Yusuf luar biasa. Tapi karena nggak mau Nabi Yusuf dipek orang lain, nggak mau Nabi Yusuf diambil sama orang lain, sama Sayyidah Zulaikha, Nabi Yusuf tuh dipenjarakan. Makanya hati-hati kamu sama wanita, kalau dicintai nanti kamu dipenjarakan sama dia. Jadi pilih mana, dicintai atau biasa saja? Biasa? Oh Bu, tuh pria-pria di sini ternyata tak pernah menghargai cintamu seorang wanita. Kamu udah cinta luar biasa, dia bilang biasa saja. Nggak jelas ya? Nggak jelas. Lanjut boleh? Syaratnya dapat syafaat harus daftar. Nah gimana daftarnya? Apa disuruh siapa ingin mendapatkan syafaatku wajib dia tahajud 1000 rakaat setiap malam? Saya mundur, waduh, Kanjeng Nabi berat. Jujur bukan sanggup kula. Dah biar yang lain yang maju. Dah sanggup 1000 rakaat. Tiap malam sholat 1000 rakaat itu yang mampu dalam sejarah Islam 2 manusia yang maktub, yang tertulis ya, tercatat dalam sejarah. Tiap hari 1000 rakaat hanya 2 yang mampu. Saya belum ketemu manaqib yang lain. Yang pertama Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu, 1000 rakaat. Itu pun masih nangis takut sama neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Yang kedua perempuan, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Rabi'ah Adawiyah, wanita ya, takut sama neraka, sholat sunat tiap hari 1000 rakaat. Lah kalau syarat dapat syafaat, sholat sunat 1000 rakaat, cuma 2 yang dapat, yang lain gak dapat. Untung gak seperti itu. Apakah Nabi SAW bersabda, yang ingin dapat syafaatku maka dia harus puasa Daud sepanjang hidupnya? Lagi-lagi saya mundur. Saya ini doyan makan ya, disuruh puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, mundur saya, nggak sanggup. Mungkin ada orang yang sanggup tapi jumlahnya tersaring sangat sedikit. Apalagi untuk orang-orang ahli maksiat suruh puasa Daud, waduh, nanti dulu. Siapa yang ingin dapat syafaatku maka dia harus khatam Al-Quran 8 kali tiap hari, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Mundur teratur. Itu yang dapat Habib Abdurrahman Asgaf, itu kakeknya semua orang yang bermarga Asgaf. Satu hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Lah kalau kita setahun Al-Quran gak khatam-khatam. Nah, Ramadan kita mau khatam pun tidak khatam. Gak khatam. Coret, gak dapat. Terus gimana ya Rasulullah? Caranya biar dapat syafaat. Nah, karena niat nulung, maka birokrasi nggak berbelit-belit. Contoh tadi, Pak Bupati niat mau ngasih 2 miliar, bener-bener mau ngasih. Birokrasinya nggak berbelit-belit. Cukup kirimkan pesan WhatsApp tiap hari, pagi 10 kali, sore 10 kali, bilang aku cinta kamu Pak Bupati, selesai. Langsung dapat syafaat. Dapat yang namanya 2 miliar. Mudah tidak syaratnya? Mudah. Nabi SAW bersabda dalam hadis, siapa yang pagi sholawat 10 kali, sore sholawat 10 kali, adrokathu syafa'ati. Siapa yang pagi sholawat 10 kali, sore sholawat 10 kali, dia dapat syafaatku. Mudah atau susah? Mudah atau susah? Pagi-pagi ngucap sallallahu ala Muhammad, 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 10 kali. Sore juga begitu 10 kali.
langsung tercatat dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, masuk daftar. Atau pagi-pagi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim 10 kali, sore 10 kali, dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Atau agak keren ini, santri, ya santri, beda sholawatnya. Ibrahimiyah 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, Munjiah 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, Nariyah 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Masya Allah. Makasih Langit sudah bekerja sama kooperatif. Langitnya kooperatif ya, asik, bisa diajak apa namanya, kerja sama, sehingga ya rintik-rintik 20 menit aman-aman, tidak sampai kebrong, tidak, cuman sumuk hilang, agak basah-basah dikit, nanti sampai rumah sudah kering, dan insya Allah jadi obat, gak jadi penyakit, amin. Ya jadi rahmat, gak jadi bencana, amin. Lanjut ya, nanti kalau udah selesai langsung pulang ya, karena dikhawatirkan Langit akan melanjutkan ya dengan hujan yang deras, ya dikhawatirkan begitu. Sampai di mana tadi? 10 kali sholawat pagi, sholawat sore, dapat syafaat. Bukan suruh tahajud banyak, bukan suruh sedekah besar, bukan disuruh puasa yang berhari-hari, modal lidah dan tanpa syarat. Kalau kamu taat baru dapat syafaat, enggak. Mau taat, mau maksiat, ya, mau wujudnya demit, mau wujudnya setan, manusianya ini ya, seburuk apapun dia, pagi sholawat 10, sore sholawat 10, dapat syafaat. Geger ini dunia setan, iblis dan bala tentaranya rapat kubro, iblis dan bala tentaranya. Wah repot ini. Kekasih Allah, pemimpin jagat raya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengeluarkan fatwa, ultimatum dan ketetapan, siapa sholawat 10 kali pagi, 10 kali sore, aku akan bela dia. Ya hasil kerja kita ya habis. Asik. Gimana? Mau makbres atau rintik-rintik? Pilihannya cuma 2, jangan milih yang nomor 3. Yang mana? Yang laki-laki nantang tabarok terus. Tuh yang muda-muda minta terus, Bu. Ibu minta apa, Bu? Ya biarlah Langit yang membedakan mana yang harus dikabulkan. Mau minta terang? Mau? Wani piro? Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Kabul insyaallah. Nah, tugas manusia itu minta ya, dan setelah itu terserah yang maha kuasa. Dengan meminta sudah dapat pahala, apalagi diawali sholawat, diakhiri sholawat, itu sudah dapat nikmat yang luar biasa. Oke. Boleh saya intip? Allahumma shalli alaihi.
Jadi dengan sholawat seseorang akan dapat syafaat 10. Setan, iblis rapat kubro. Kenapa? Karena hasil kerjanya setan dan iblis jadi berantakan. Iblis ngajak orang mabuk, iblis ngajak orang maksiat, iblis ngajak orang melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya akan bela dia. Asal dia sholawat, saya akan bela dia. Syafaatku untuk orang-orang yang dosanya besar, saya akan bela dia. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Makanya iblis segera membuat tim anti sholawat, panitia penggagal sholawat. Bekerjalah panitia ini, kemudian mulai dibisikkan ke hati umat manusia lewat pasukan-pasukan iblis yang anti sholawat tadi. Sembari berkata, dihembuskan dalam pikiran dan hati, percuma kamu sholawat kalau masih maksiat, percuma kamu sholawat kalau belum bisa taat. Kalimat semacam ini adalah hembusan yang masuk dalam kategori diwahyunya Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jin dan manusia yang mudah kesetanan itu akan membisikkan bisikan di hati, menyebabkan manusia ini enggan untuk taat, tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajib ya, habis doa tambah deres, habis doa tambah deres. Karena deres ini proses, ya deres itu proses. Boleh berdiri, long bersama Ali. Ya, saya tak menikmati airnya juga. Boleh toh? Gitu sama air aja kok takut gitu loh. Boleh? Nih, sama-sama kehujanan. Benar? Udah? Lanjut ngajinya? Oh iya, biar yang ngajar kehujanan, yang diajar kehujanan. Lanjutkan? Nah, Nabi Muhammad SAW sudah berjanji akan membela siapapun yang rajin sholawat. Makanya setan itu dibuat bekerja keras oleh iblis, mengajak umat manusia meninggalkan sholawat. Maka siapapun yang membisikkan di hati manusia ini agar berhenti sholawat, berarti dia adalah anggota tim anti sholawat, bentukan iblis. Ngeri, ya enggak? Ngeri. Makanya jangan suka ngomong sama temennya yang lagi banyak maksiat, percuma kamu sholawat, kamu masih banyak maksiat. Kalimat salah. Seharusnya kalimatnya bagaimana? Alhamdulillah, kamu udah banyak sholawat. Mudah-mudahan berkat sholawat maksiat minggat. Itu kalimat yang benar. Mudah-mudahan berkat sholawat kamu akan jadi orang yang semakin taat. Lanjutkan sholawatmu, jangan hentikan sholawatmu. Kalau itu kita lakukan, maka hidup kita akan nikmat. Dibela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya dibela Nabi? Kalau dibela Nabi itu contohnya seperti ini. Diceritakan dalam perjalanan pulang dari haji, seorang bapak dan anaknya mau pergi kembali pulang ke rumahnya di luar negeri dari Mekah Al-Mukarramah. Dahulu itu naiknya onta, bukan naik mobil, bukan naik bis, bukan naik pesawat. Naik onta. Dan ternyata di tengah jalan bapaknya meninggal dunia. Anaknya sedih karena gak ada keluarga yang menemani. Dan sang bapak tersebut meninggal. Tiba-tiba sekujur tubuhnya menghitam. Sekujur tubuhnya menghitam. Sehingga sang anak sedih, bapakku ini kenapa kok tubuhnya hitam? Dan belum ada yang menemani untuk mengamubumikan, untuk menguburkan.
Maka saat itulah sang anak yang sedih menutup jenazah bapaknya dengan kain. Dia pun menangis dan tertidur. Dalam tidurnya mimpi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Rasulullah kemudian berkata kepada sang anak tadi, "Aku adalah Muhammad." Sang anak bertanya, "Muhammad siapa?" "Rasulullah, utusannya Allah, aku nabimu." Kaget anak tadi dan dia senang sekali. Lantas dia nanya sama Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa datang ke sini?" Maka Rasul menjawab, "Aku akan memberikan syafaat untuk ayahmu. Ayahmu ini rajin sholawat kepadaku tiap hari. Hanya saja maksiatnya juga rajin. Maksiatnya juga rajin. Sehingga dosa maksiatnya itu masih belum bisa dihapuskan oleh sholawatnya. Maka aku datang untuk memberikan syafaat, karena janjiku siapa yang rajin sholawat akan aku beri syafaat, akan aku bela, akan aku tolong. Maka kainnya dibuka sama Nabi Muhammad SAW, sekujur tubuhnya dipegang, dielus, berubah menjadi putih cemerlang bercahaya. Bangun anak tadi dari tidurnya, langsung buka tutup wajah ayahnya, dan betul wajah ayahnya udah bercahaya seperti rembulan di kala purnama. Saat itulah sang anak merasa bahagia dan berjanji tak akan pernah berhenti sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikhwani rahimakumullah, sholawat. Jadi kalau ada orang sholawat jangan dibilang percuma. Istrinya rajin sholawat, jangan diteriakin, percuma kamu rajin sholawat kalau gak taat sama suami. Kalimat ini adalah kalimat seorang suami yang mementingkan diri sendiri. Seharusnya bagaimana? Kamu udah rajin sholawat, kok belum bisa taat sama aku ya? Berarti sholawatnya kurang banyak. Yuk tak temani yuk, banyakin sholawatnya. Ini suaminya masuk tim sukses sholawat. Janganlah seorang istri berkata kepada suami, percuma kamu banyak sholawat, tapi kalau hutang di mana-mana, gak bisa cari uang, nganggur sejadi-jadinya. Kalimat ini juga kalimat setan. Seharusnya istrinya berkata, suamiku, sungguh kamu udah rajin sholawat, tapi kok hutang ada di mana-mana. Pengangguran masih menjadi sifatmu, berarti sholawatnya kurang banyak. Yuk tak kancani, perbanyak sholawat agar rezeki kita meningkat. Ini namanya orang yang beres, orang yang betul, orang yang benar-benar percaya. Siapa yang sholawat dibela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas semuanya? Jadi misinya apa? Perbanyak sholawat agar dapat syafaat. Yang kedua, cari kenalan ulama. Gak usah banyak-banyak, satu saja. Gak usah banyak-banyak, satu saja, tapi dipegang betul. Ngabdi, ngenger, khidmah. Karena khidmah kepada ulama itu jalan dapatkan syafaatnya ulama tadi. Dalam manaqibnya Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan ada seseorang yang berdatang ke rumah beliau, ke majelis beliau, kemudian berkata, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tolong saudara saya, teman saya meninggal dunia, dari balik kuburnya saya mendengar siksa, rintihannya terdengar, tolong doakan biar siksanya dihentikan. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala nanya, apakah temanmu itu pernah ikut ngaji di sini, cari ilmu di sini? Dijawab oleh orang tadi, enggak pernah. Apakah pernah ikut ngaji sama murid saya? Dijawab enggak pernah. Apakah pernah duduk makan bareng saya? Dijawab enggak pernah. Apakah pernah duduk makan bareng teman saya? Dijawab enggak pernah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala berkata, kalau begitu mohon maaf, saya enggak bisa bantu. Karena nggak daftar, jadi saya nggak bisa bantu. Maka temennya tadi ngomong, tapi dia pernah lihat dan nanya sama saya, lihat apa? Waktu antum sama rombongan murid-murid ratusan naik kuda jalan, setelah itu kan jalanannya debunya masih berterbangan. Nah karena banyak debu yang berterbangan, dia nanya, ini ada apa ini?
Kok jalanan debunya luar biasa? Siapa yang baru lewat? Pangeran kah? Raja kah? Sultan kah? Saya jawab bukan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dia pun kagum. Oh, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani besar ya rombongannya. Kagum dia. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, dia pernah melihat debu yang diinjak-injak oleh kuda yang ditunggangi murid-muridku. Iya, kalau begitu tunjukkan di mana makamnya, aku akan berikan syafaat. Didatangi makamnya, didoakan, dan siksa kubur pun berhenti. Nah kalau itu baru lihat debunya muridnya wali, bagaimana kalau ngabdi sama kiai? Bagaimana kalau khidmah kepada para ulama? Bagaimana khidmah pada pondok pesantren, khidmah kepada majelis ilmu, khidmah kepada masjid. Seorang wanita di zaman Nabi Muhammad SAW, tua renta, kerjanya nyapu masjid. Waktu meninggal dunia dicari sama kanjeng Nabi Muhammad SAW, diparani, disamperin kuburnya, dan disolatkan langsung di hadapan makamnya, dibela. Karena apa? Nyapu masjid, khidmah sama orang yang alim. Dahulu itulah yang dilakukan oleh Mbah Hashim Asy'ari, ya Khali Al-Bangkalani, ya Hasan Genggong dan lain sebagainya. Semuanya rahimahullah orang-orang yang ahli khidmah, ya, membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di tempatnya Habib Umar bin Hafid, mata'allah bituli hayati, di kota Jarim Hadramut sana, itu beliau buat pondok pesantren namanya Darul Mustafa. Awal-awal pendirian pondok pesantren Darul Mustafa itu ada penjaga pelayannya yang bagian cuci-cuci pakaian, bagian masak, meninggal dunia. Malam harinya teman sekamar pelayan tadi ngimpi lihat temannya yang meninggal pakai jubah-jubah. Oh ini apa biasanya khidmah pakaiannya biasa-biasa. Oh ini kok pakai jubah-jubahnya para ulama. Ditanya, bagaimana Allah memperlakukanmu di alam barzakh sana? Oh aku diseneng Allah. Lihat pakaian saya ini, pakaiannya ulama-ulama mewah-mewah, hebat-hebat. Maka saat itulah orang tadi berpesan sama temennya yang rajin ya ngabdi di pondok ini, bantu terus yang di sini. Karena ketika aku meninggal dunia, kakek-kakeknya santri-santri yang di sini, yang kakeknya itu wali-wali, semua pada datang rohnya menghampiri rohku di musola. Saat rohku akan disolatkan, mereka yang pertama kali menyolatkan. Setelah itu rohku diajak pergi ke alam barzakh. Sampai hari ini malaikat mungkar nakir tidak diizinkan nanyain aku. Kata mereka, ini orang saya, udah gak usah ditanya. Ini orang saya, gak usah ditanya. VVIP. Karena apa? Khidmah sama ulama, khidmah sama orang-orang yang lulus pondok pesantren. Nah ikhwani rahimakumullah, cara yang model begini sekarang yang akan dihilangkan. Orang diajari yang rajin tahajud tapi nggak rajin khidmah. Rajin tahajud bagus, tapi rajin khidmah harus. Rajin tahajud bagus, tapi rajin khidmah harus. Orang diajarin baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan banyak-banyak sholawat. Quran yang banyak, ini kalamullah. Seakan-akan kalau sholawat itu bukan kalamullah, padahal sholawat adalah fi'lullah, di mana Allah mewahyukan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wasallam. Seharusnya baca Al-Quran yang banyak, sholawat yang banyak. Kalau kamu sholawatnya banyak, kamu akan diberi ilmu untuk mengamalkan Al-Quran. Kamu akan dibuat paham apa isinya Al-Quran. Karena sholawat adalah jalan untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Terakhir, karena saya tadi janjinya 50, ini 54. Ya kan, mulai mereda toh? Iya. Iya nggak nanggung. Pertandingan sepak bola juga harus berakhir. Setiap film ada durasi. Hidup pun juga dilimit. Ada orang minta hidupnya lanjut, tapi ternyata waktunya habis, ya harus mati. Pengajian ini udah dari ba'dal maghrib, ya ba'dal isya, lanjut sampai sekarang, betul ya?
Saya itu niat berangkat ke sini mulai tadi malam, bergerak dari pagi, nyampainya jam segini ya. Nyampainya jam segini. Setelah ini saya harus ke rumah teman saya yang juga malam ini ada majelis. Mudah-mudahan saya masih bisa ceramah di sana walaupun 5-10 menit sehingga bisa memberi manfaat semakin banyak pada siapapun yang bisa diberi manfaat. Terakhir, tadi saya janji mau jelaskan apa bedanya mahabbah dan mawaddah. Rasul itu diperintah sama Allah untuk ngomong ke umatnya, aku tidak minta apa-apa dari kalian illal mawaddah fil qurba, kecuali rasa mawaddah kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mawaddah itu apa, mahabbah itu apa? Karena dalam hubungan pernikahan itu yang diberikan mawaddah wa rahmah. Dalam Al-Qur'an itu ya, mawaddah dan rahmah. Mawaddah adalah cinta yang membutuhkan balasan, itu mawaddah. Cinta yang membutuhkan balasan. Jadi mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh agar cintanya dibalas. Ya, agar cintanya dibalas sehingga saling mencintai. Itu namanya mawaddah. Kalau mahabbah itu cinta yang satu arah. Kalau bahasa Indonesianya lebih kepada simpati. Aku simpati sama dia, aku simpati sama dia. Mahabbah. Jadi mahabbah itu makomnya di bawah mawaddah. Sementara dengan mahabbah saja kita udah anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Apalagi kalau mawaddah. Apalagi kalau mawaddah. Makanya para kiai terhadap gurunya bukan mahabbah tapi mawaddah. Pengen dibalas cintanya, makanya sungguh-sungguh nunggu balasan cinta. Kadang 40 tahun itu mau saya WC, 40 tahun mau saya WC, sampai akhirnya gurunya ngomong I love you. Nunggu kalimat itu 40 tahun. Tapi kalau simpatisan ini, cinta ini, Masya Allah, cinta itu bisa berubah. Kalau mawaddah nggak bisa. Kalau cinta bisa berubah. Makanya di Al-Quran Allah untuk keluarga Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umat agar Nabi illal mawaddah, bukan illal mahabbah. Berikan cintamu yang mendalam kepada keluarga Nabi Muhammad SAW agar engkau mendapatkan balasan cinta. Dari siapa? Bukan dari keluarga Nabi, bukan, tapi dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dilakukan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, karena Sayyidina Salman sangat mawaddah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diumumkan di hadapan para sahabat, Salman minna ahlul bait. Salman ini walaupun bukan Habib, bukan dzurriyyah Salman, ini orang biasa, ajam, bukan orang Arab, ajam, tapi cintanya sama Nabi luar biasa. Sama Nabi diumumkan di hadapan keluarganya dan sahabatnya, Salman minna, Salman ini orangku, Salman ini orangku, minna, keluargaku, ahlul bait, ini keluargaku. Bukan Habib dimasukkan dalam kelompok ahlul bait, bukan karena nasab, tapi karena cinta yang mendalam. Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, jangan ngaku-ngaku saya turunan Rasul kalau memang bukan. Kenapa? Itu ngerinya luar biasa. Tapi jadilah keluarga Nabi. Bagaimana caranya? Cintai Nabi dan keluarganya dan sahabatnya dengan cinta yang mendalam. Nanti yang membalas langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dimasukkan dalam keluarganya Rasulullah. Kau udah masuk ke situ, selesai. VIP. Misal gini loh, Pak Yai mau masuk ke satu tempat pesta maulid ya, peringatan maulid Nabi, ada makan di situ. Wah, ada panitia yang jaga. Kalau bukan yang pakai tanda khusus nggak boleh masuk. Pak Yai pakai tanda khusus masuk, keluarganya nggak punya tanda. Beliau cuma cukup ngomong itu keluarga saya. Apa kata panitia? Oh, keluarga Yai, betul ya? Nah, modalnya cuma nebeng, keluarga Yai, selesai. VVIP. Nah, kalau kamu dimasukkan dalam kelompok keluarga Nabi, kira-kira bagaimana? Caranya
Cintai keluarga Nabi SAW dengan cinta yang mendalam. Cintai para sahabat dengan cinta yang mendalam. Cintai para ulama dengan cinta yang mendalam, yang mengharapkan balasan cinta dari mereka semua. Terima kasih langit sudah bekerja sama dengan baik. Sesuai janji, majlis ini berakhir saat hujannya pun sudah reda, dan sesuai dengan perhitungan waktu 1 jam saya berbicara. Insya Allah berkah dan manfaat. Saya minta izin gak jabat tangan karena saya mau nyupir lagi. Ya, saya mau nyupir lagi melanjutkan perjalanan, biar tangan ini masih diberi kekuatan untuk nyupir. Mari kita tutup dengan doanya Habib Ali Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil irwaqaini wa syami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa balighil mukhtar anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jangan lupa setiap habis sholat doakan orang tua dan keluarga. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Afwan, saya langsung ya. Jazakallahu khairan.